hari yang baru dan juga hati yang baru untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa pujian penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran menyenangkan hati-Mu Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar Engkau juga yang selalu memuaskan hidup kami Tuhan. Kami gak mau cari yang lain Tuhan. Kami mau hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus, menari bersama-Mu, bersorak-sorai bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk menyatakan sukacita kami. Haleluya, amin. Lord is my shepherd, He goes before me, defender behind me. I won't fear. I'm filled with anointing.
is overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Hallelujah, I am not alone. He is my comfort, always holds me close. He always guides me through mountains and valleys, through mountains and valleys. His joy is refreshing. His joy is refreshing. Restores my soul. Restores my soul. Mercy and goodness. Mercy and goodness. Give me assurance. Give me assurance that I will see His glory, that I see His glory. Face to face to face. Sing hallelujah, hallelujah. I am not alone. He is my comfort. He is my comfort. Always holds me close. Hallelujah. Hallelujah. I am not alone. Jesus, you're my comfort. He's my comfort. Always holds me close. Your spirit, sing. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit lives within me,
Saat ini kita mau memberi. Saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Di dalam kelemahan kita harus bermegah. Dan saya mau katakan, itu gak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita, saudara. Tapi waktu kita taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, hidup oleh iman di dalam Kristus, kita akan semakin mengerti tentang hal ini, bahwa waktu kita puas di dalam Tuhan, kita akan bisa memiliki sikap hati memberi dengan kepuasan tersebut. Bahkan memberi di dalam kekurangan, kita tetap puas karena kita sudah terlebih dahulu dicukupkan oleh kasih-Nya Tuhan. Tidak gampang untuk kita jalani hidup untuk tidak khawatir, tapi jangan berlama-lama di situ. Kita harus pegang bahwa Yesuslah kebenaran. Dan mari kita memberi pada pagi hari ini, dari kecukupan kita, bahkan dari kekurangan kita atau dari kelebihan kita, tapi yang pasti Tuhan lihat hati kita. Hati kita harus puas di dalam Dia. Bapa, kami berdoa, kami percaya pemberian kami pada pagi hari ini, Engkau tidak melihat nilainya Tuhan, tapi Engkau lihat hati kami, hati yang selalu bersyukur. Dan kami pun percaya apa yang kami beri pada pagi hari ini, itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat Kenisa. Dan cara-Mu ajaib Tuhan. Kami mau percaya aja Tuhan. Biar Tuhan hidup kami selalu bisa merepresentasikan kasih-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan terlebih lagi kami beri hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup. Dan Engkau pakai kami seturut dengan kehendak. Kami siap memberi pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memberikan persembahan sekarang. Biar kita persembahan yang saya selalu ingatkan. Kalau di sini kan kita tidak perlu berdiri dan maju ke depan, tapi kita dengan iman, Bapak. Kenapa kita harus maju ke depan? Karena kita membawa korban syukur kepada pujian. Bukan aja ngasih, tapi dengan langkah yang pasti kita memberikan persembahan kepada Tuhan, membawa korban syukur. Oleh karena pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk persembahan ini, dan kita akan memberikan yang terbaik dengan iman percaya. Dan kami memberikan korban, sehingga apa? Persembahan kita akan diterima Tuhan seperti persembahannya siapa? Habil atau Kain? Habil dong, ya. Karena Habil memberikannya dengan iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk gaji, terima kasih untuk keuntungan-keuntungan, terima kasih untuk pemasukan-pemasukan, maupun terima kasih kalau kami belum ada pemasukan. Tapi kami pada pagi hari kami memberikan korban kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan dengan iman dan percaya. Dan Tuhan terimalah korban syukur kami dalam bentuk persembahan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, silakan memberikan persembahan kepada GBI Kenisa di rekening koran di Bank Maybank. Haleluya. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Untuk sementara, Bapak Ibu sekalian, kekasih, kita masih tetap akan masuk dalam ibadah online karena memang belum memungkinkan kita untuk masuk dalam satu ruangan untuk ibadah bersama. Kalau kita melihat dari angka-angka yang disajikan oleh tim gugus tugas COVID-19, maka angka-angka itu belum melandai, masih terus naik, turun naik. Kalau dia sudah melandai dan mulai menurun, baru kita sudah bisa masuk dalam ibadah bersama di dalam gedung. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu hikmat dulu. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, walaupun kita di rumah, kita tidak bersama-sama, kita online, tetap mengikuti protokol COVID-19. Pakai masker, cuci tangan secara berkala, dan juga hindari crowd. Apabila kita harus sampai ke crowd atau kita harus ke supermarket, jaga jarak 2 meter. Sulit, tapi kita bisa usahakan. Amin Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, saya percaya walaupun kita tidak bersama-sama, tapi damai sejahtera Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita.
Luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Kita tahu tema kita masih tentang contentment, tentang cukup, tentang penuh, tentang puas. Dan kita sudah dengar dari Friska, dari Pak Jonathan Patiasina, dari Rok Ambon, Kris Manusama. Aduh, kekasihku, sorry saya hilang namanya, Pak Kris Manusama. Semua mengarah kepada bagaimana kita supaya hidup kita penuh di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali gali lagi ke belakang tentang dari aspek yang berbeda, dari angle yang berbeda, yaitu contentment dari segi relationship. Dari segi relationship. Kalau kita punya relationship yang kokoh, kalau kita punya relationship yang kabaut, kita pasti akan content. Oleh karena mari kita sekarang, yuk gali sedikit. Kita periksa dulu relationship kita bersama dengan Tuhan. Sudah sampai di mana? Tuhan Allah begitu menganggap penting akan relationship ini. Allah menganggap penting, bukan saja penting, tapi sangat penting tentang relationship ini. Oleh karena itu, sewaktu Adam jatuh di dalam dosa, relationship antara Allah dan manusia terputus. Sehingga relationship-nya hanya melalui mediasi daripada para nabi, para hakim, para raja-raja, tapi tidak langsung lagi antara Allah dengan manusia seperti kita. Dan Allah rindu supaya relationship itu terjalin kembali. Karena begitu rindunya Tuhan supaya relationship kita tidak perlu lagi ada mediasi, maka Tuhan mengirim anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya ada dibangun kembali relation yang terputus antara manusia dengan Allah. Waktu itu manusia dan Allah sambung. Bagaimana Allah berkomunikasi dengan Adam, begitu seperti kita berkomunikasi satu sama lain. Tetapi waktu Adam jatuh dalam dosa, karena Allah itu kudus dan tidak bisa berdosa, maka karena Adam berbuat dosa, maka putus hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga hubungan antara Allah dan manusia hanya bisa melalui mediasi, yaitu melalui nabi, melalui raja, melalui hakim-hakim. Itu yang bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Tetapi karena Allah begitu rindu, maka Ia mengirim anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya gimana? Yuk kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga diberikan anak yang tunggal, sehingga anak yang tunggal menjadi jembatan antara Allah dan manusia, sehingga manusia yang tadinya tidak punya pengharapan karena hidup dalam dosa, menjadi punya hubungan lagi dengan Allah melalui Yesus disalib. Jadi kita mengerti sedikit latar belakang daripada relationship yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah betapa Allah mau supaya relationship itu terjadi kembali, terhubung kembali antara Allah dan manusia. Karena itu saya bacakan di sini, karya terbesar di dalam kekristenan ialah karena kasihnya Allah berkorban meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan antara manusia dan Allah. Sehingga manusia bisa kembali punya hubungan langsung dengan Allah
tidak lagi harus lewat dengan perantara tadi yang saya katakan, nabi, hakim, raja, imam, tetapi langsung antara pribadi kita dengan Allah. Itulah sebabnya suatu Yesus mati di salib, yang pertama terjadi adalah apa? Benar, tirai bait suci itu terkoyak. Tirai bait suci terkoyak dari atas sampai ke bawah, sehingga tidak ada lagi pemisah antara ruang maha suci dan ruang suci, yaitu antara Allah dan kita, anak-anaknya. Itulah betapa rindunya Tuhan untuk mempunyai relationship dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, what kind of relationship yang sebetulnya Tuhan inginkan? Tuhan inginkan kita punya satu relationship yang kabaut, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengatakan, oh saya tahu Tuhan, saya tahu Allah. Allah itu Allah yang menciptakan. Allah itu Allah yang menciptakan bumi dan segenap isinya. That is not relationship. Itu cuma engkau tahu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Relationship itu, Bapak Ibu sekalian, relationship itu apabila kita baca dari Webster New World College Dictionary mengatakan demikian: the quality or state of being related, a continuing attachment or association between the persons or man and God. Jadi bukan saja kenal, tetapi ada hubungan. Misalnya, oh saya tahu Yesus, dia adalah juru selamat saya, dia adalah penebus dosa saya, dia adalah Allah yang adalah Jehovah Jireh saya, Allah yang menyediakan bagi saya, dia adalah Jehovah Shalom saya, Allah yang memberikan saya damai sejahtera, dia adalah Jehovah Rohi saya, dia adalah Allah gembala saya yang agung, gembala saya yang baik. Itu baru namanya relation, Bapak Ibu sekalian. Because apa? Karena kita sudah punya hubungan satu sama lain. Bahkan relation ada mengatakan tentang ada hubungan binding, ada bound, ada ikatan. Nah, itu kualitas daripada relation yang harus kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Nah, bahkan kita yang sudah mengalami seperti itu, pada pagi hari ini Tuhan akan berbicara satu tingkat lagi, atau Tuhan mau mengingatkan kita kembali lagi kepada relation yang itu. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat yang lalu, kira-kira minggu yang lalu, pagi-pagi hari, saya tiap pagi memang suka bangun, saya berdoa. Tapi di pagi ini, lebih kurang jam 5 pagi, Tuhan bangunkan saya. Dan Tuhan cuma bilang satu kata aja, Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang unwillingness. Saya bilang, Tuhan, apa ini unwillingness? Saya bilang gitu. Tuhan, apa? Saya mau tidur, saya nggak bisa tidur lagi, Bapak Ibu sekalian. Saya buka lagi Webster Dictionary. Saya buka dictionary, apa sih artinya unwillingness? Apa maksudnya unwillingness itu? Dan ternyata unwillingness itu artinya ini, Bapak Ibu sekalian. Reluctant, atau ogah-ogahan, atau hesitate, atau males, tidak sungguh-sungguh, tidak antusias, atau dikatakan slowness, bahkan dikatakan doubt, dikatakan foot dragging, atau males-malesan. Saya bilang, Tuhan, apa ini maksudnya? Saya bilang, Tuhan, apa ini maksudnya? Saya bilang, Tuhan, apa ini? Saya bangun tempat tidur, saya mulai buka firman Tuhan. Apa Tuhan? Berbicara saya lebih jelas lagi. Saya nggak ngerti apa unwillingness ini. Tuhan, please, saya berdoa lagi, Tuhan tolong perjelas. Dan Tuhan nggak kasih contoh unwillingness, itu aja yang terus berulang. Unwillingness, unwillingness, unwillingness. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tuhan bawa saya kepada buku terakhir, Wahyu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kasih saya Wahyu 2 ayat 2-4, demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sebelum saya katakan, Tuhan, I'm willing. Saya katakan, Tuhan, I'm willing.
Tuhan tahukan saya, Tuhan, saya menjaga kehidupan saya. Saya berusaha untuk setia, Tuhan, di dalam segala sesuatu hal. Saya setia, Tuhan, dalam membaca firman Tuhan. Saya setia, Tuhan, dalam waktu doa. Saya setia, Tuhan, dalam memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Saya mulai mengecek diri saya. Apa yang saya bilang unwilling itu apa? Karena saya bersama-sama, kita satu keluarga besar, kini kita saling melayani satu sama lain. Kemudian Tuhan kasih saya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih saya dalam Wahyu 2 ayat 2-4 demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, itu tadi Tuhan yang tadi saya katakan, Tuhan katakan, aku tahu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kemudian ayat 4, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Wow. Langsung saya terkejut. Tuhan, apakah saya sudah meninggalkan kasih yang mula-mula? Mulai saya berpikir, saya mulai mengambil contoh-contoh praktis dalam kehidupan saya. Dan saya teringat, saya membandingkan hubungan saya dengan Meda waktu itu. Waktu kami baru pacaran, ada satu kali kesempatan, Meda harus ada di London, saya di Jakarta. Dan pada saat itu kan kita nggak bisa telepon baru-baru sekarang aja. Bahkan sekarang udah bisa apa namanya, video call. Bukan suara aja, tapi bisa lihat mukanya juga. Enak banget karena zaman sekarang pacaran. Tapi zaman dulu, aduh, boro-boro. Telepon pun mahalnya minta ampun. Saya masih ingat sekitar 225.000 untuk 3 menit. Jadi saya nggak bisa telepon Meda terus-menerus. Paling ngumpul duit mungkin 2 minggu sekali akhirnya saya bisa telepon Meda. Telepon Meda ngomong 3 menit, oh bye sayang, I love you, putus, selesai. Dan saya ingat Bapak Ibu sekalian, kita hanya bisa bersurat. Setiap kali surat Meda datang, saya tidak bisa berhenti membacanya. Sekali, wah, kesenangan. 2 kali baca lagi, 3 kali, bukan saja dibaca, mulai diciumin itu suratnya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, saya ciumin, saya baca lagi, saya ciumin, saya baca lagi. Dan setiap kali saya terima surat, itu yang saya lakukan. Saya have the excitement. Saya mempunyai satu kecintaan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya punya satu antusias untuk terus membaca dan ketertarikan yang luar biasa untuk membaca surat itu. Dan ini yang Tuhan katakan. Tapi aku sekarang mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Wow. Bapak Ibu sekalian, saya sedih sekali. Dan saya mulai mengatakan, Tuhan, I love you Lord. Aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi kalau betul aku tidak semangat seperti waktu aku pertama kali berjumpa dengan engkau. Saya ingat waktu saya baru lahir itu di Gadok, Bapak Ibu sekalian. Itu sekitar tahun 77 waktu itu ada konferensi anak muda di Gadok. Saya masih ingat hamba Tuhan yang namanya Pendeta Hosea yang melaksanakan pemuda YPPI Jakarta. Dan karena saya diajak pada saat itu, saya datang. Dan waktu pertama kali Pendeta Hosea menanya, setelah dia memberitakan firman Tuhan begitu panjang tentang anak yang hilang, dan dia menantang, siapa yang ingin bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, dan mengaku dosa, dan menerima Tuhan Yesus. Saya angkat tangan dari belakang Bapak Ibu. Saya tidak bisa berhenti
mengeluarkan air mata saya. Saya tidak bisa berhenti mengeluarkan air mata saya. I was not just crying, but I was weeping. Air mata terus, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada saat itu. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Semenjak itu Tuhan, Alkitab tidak pernah lepas dari saya. Dengan sukacita baca firman Tuhan, mencari Tuhan. Walaupun dalam kehidupan sebagai remaja pada saat itu masih terus dalam pembentukan, demi pembentukan, jatuh bangun. Tapi saya ingat hari-hari pertama saya, waktu saya berjumpa dengan Yesus, I was so head over heels for Him. Saya begitu cinta luar biasa. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Nino, apakah kasih mula-mulamu kepadaku masih seperti sekarang ini? Apakah kasihmu sekarang ini masih seperti kasihmu mula-mula? Bapak Ibu sekalian, what God values above all is relationship. But for relationship to be meaningful, it must be freely chosen. For relationship to be freely chosen, there must be possibility of being rejected or accepted. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah kita merupakan Allah yang penuh dengan kasih, tapi penuh juga dengan free will. Waktu kita pertama kali berjumpa dengan Yesus, waktu kita pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kehidupan kita selanjutnya is a process, Bapak Ibu sekalian. Is a process. Dari hari sehari kita akan menghadapi pilihan demi pilihan yang Tuhan berikan izinkan kita menghadapinya. Dan sewaktu kita mengatakan, Tuhan, aku berjanji untuk hidup memilih Engkau, disitulah kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apabila Engkau mengasihi aku, Engkau melakukan setiap perintahku. Wow. Jadi sewaktu kita membuktikan akan relationship kita sama Tuhan, dalam proses kehidupan kita, apabila kita masih semangatnya kita masih yang sama, apabila kita masih terus antusias, apabila kita masih terus semangat yang luar biasa dalam mengejar Tuhan, dalam membaca Alkitab, terus membaca Alkitab. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat yang lalu saya baca, the proper reading of the words of God is minimum 15 minutes. Minimum 15 minutes. Kalau belum sampai 15 menit, sepertinya kita merasa kita sudah, tapi kita akan kehilangan lebih banyak lagi sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mempunyai satu hubungan dalam membaca Alkitab juga dalam satu tingkatan kualitas yang tinggi. Itu yang Tuhan mau. Kasih yang mula-mula itu, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya kembali kepada Dia dan Tuhan mengatakan, Tuhan, I love you so much, Tuhan. Aku mau mempunyai hubungan yang indah seperti Engkau. Dengan Engkau. Kembali lagi Tuhan, seperti hubunganku dengan Engkau yang dahulu. Kembali lagi Tuhan, kembali lagi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? It's the end time. It's the end time. Kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali pengajar-pengajar sesat, banyak sekali guru-guru palsu, banyak sekali, dan mereka firman Tuhan katakan datang dari dalam. Sebagaimana yang Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia datang tanpa kita ketahui. Dan apabila kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah kita, maka kita bisa tercuri juga. Oleh karena Tuhan mau supaya kita tetap waspada. Kita terus mempunyai hubungan yang bukan saja tahu, tapi punya hubungan yang kualitas, yang kabaut dengan Tuhan. Sehingga apabila dalam pengajaran sesat kita tahu, no, that is not from God. Karena apa? Kita punya the discernment spirit yang Tuhan berikan.
Discernment spirit itu artinya apa? Roh kepekaan untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah. Dan roh kepekaan itu hanya ada kalau kita sering membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau istri saya Meda, dia nggak usah ngomong, Bapak Ibu sekalian. Dia lewat depan saya aja. Saya nggak usah buka mata, saya tahu itu istri saya. Karena saya sudah mau 30 berapa tahun misalnya. 30 berapa ya? 30 dari tahun 78. 78 ya? Ya, 70, enggak dong, 78 tahun berapa ya? Saya menikah 86, 70, 86. Jadi sudah mau 30 berapa tahun? 33 tahun. Saya tahu sekali, oh ini istri saya. Dari minyak wanginya saya tahu, dari langkahnya saya tahu ini istri saya. That kind of relation, the discernment spirit yang Tuhan mau. Sehingga apabila ada perempuan yang lain yang lewat, saya nggak tertarik. Oh ini bukan istri saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, apa sih sebetulnya yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula itu? It's actually a kabahut of love. Dalam Matius 22 ayat 37 firman Tuhan mengatakan, ini Tuhan sendiri mengatakan, Matius 20 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Have we done that? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Atau masih ada kadang-kadang ya 1-2 hal yang betul-betul prioritasnya, oh ini belum bisa saya lepas nih yang ini. Ini saya masih menikmati hal-hal yang demikian, yang sebetulnya tidak membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita prioritas dalam kehidupan kita, supaya kita menyatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Nggak ada satupun uangku nggak akan membuat aku lebih mengasihinya. Ingat, kita harus mengasihi sumber berkat itu daripada berkat yang diberikan sama. Karena berkat yang kita terima semuanya dari Tuhan datangnya. Kita harus mengasihi Tuhan daripada anak-anak kita. Kita harus mengasihi Tuhan daripada cucu-cucu kita. Wah, sekarang kita punya cucu ini, kita punya cucu 2 ya. Waduh, luar biasa sayangnya, kasihnya, segala macam Bapak Ibu sekalian. Waktunya untuk mereka segala macam Bapak Ibu sekalian. Sedikit-sedikit dicium, lagi tidur dicium, lagi bangun dicium, lagi lari dicium. Semua sampai dia sendiri udah bingung nih. Ya, sangat kita kasih. Tapi Tuhan kata, jangan sampai melebihi kasihmu kepadaku. Dan kita dalam sport kita, dalam hobi kita, apakah kita tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, hari Minggu, hari ibadah. Wah, ini lagi asik nih, lagi goes nih, punya sepeda baru lagi. Ah, udah goes aja, nanti sore aja kita ibadahnya. Kan online gampang tuh. Mulai goes dulu. Ada kecapean, ketiduran sampai malam sudah goes. Oh, baru malam aja, malam udah kecapean. Besok ada rapat lagi. Udah, hari Senin aja kita ibadahnya. Kita mulai memprioritaskan Allah nomor 2, nomor 3, nomor 4 dalam kehidupan kita. Yuk, pada pagi hari ini kita kembali. Kita kembali pada kasih kita yang mula-mula. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Saya nggak panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Konklusinya ini Bapak Ibu sekalian. A healthy relationship consists of a true love. And true love brings confidence. And confidence give us content. Jadi artinya begini. Hubungan yang sehat, relationship yang kabaut,
yang sehat itu terdiri dari diisi dengan kasih. Harus diisi dengan kasih dulu Bapak Ibu sekalian. Diisi dengan kasih, dan kasih yang sebenar-benarnya. Dan kasih yang sebenar dan hubungan yang dipunyai dengan kasih ini akan membuat kita mempunyai percaya diri, confident di dalam kasih tadi, yaitu dalam Kristus. Dan percaya diri di dalam Kristus akan membuat kita penuh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, kalau kita yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan, hanya bisa dilakukan dengan kasih kita kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Maksudnya mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Membaca firman Tuhan lebih lagi kepada Dia. Mempunyai waktu lebih lagi. Sebagaimana kita waktu kasih mula-mula itu. Mengutamakan Allah, Kristus, di atas segala-galanya. That is love. Seperti yang tadi dikatakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu baru namanya quality relationship. Dan quality relationship ini akan membuat kita mempunyai satu confident, mempunyai satu kepercayaan. Kalau kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita mempunyai confident yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tahu hubungan kita benar dengan Tuhan, kita punya confidence yang luar biasa. Kalau kita tahu hubungan kita bukan saja benar, tapi hubungan kita kabaut dengan Tuhan, hubungan kita sangat dekat dan melekat kepada Tuhan. Wow, maka terjadilah firman Tuhan yang katakan apa? Sungguh hati yang melekat kepadaku, kata Tuhan demikian. Maka aku akan meluputkan dia, aku akan membentenginya, karena ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya di dalam waktu kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Wow, kalau sampai itu sudah hidup, kita hidupi, kita akan sangat confident. Dan confident itu akan membuat kita apa? Content. Contentment itu ada. Sehingga kita tahu bahwa dalam segala sesuatu aku tidak akan takut. Dalam segala sesuatu aku tidak akan kekurangan. Dalam segala sesuatu aku tidak akan bimbang. Aku tidak akan ragu-ragu. Because now why? Because saya punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya baca satu firman Tuhan yang merupakan tema kita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang
besarkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagaimana biasanya setiap awal bulan, setiap minggu pertama setiap bulan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah dalam kita mengambil perjamuan kudus ini, kita mengamini firman Tuhan yang barusan kita dengar. Supaya kita betul-betul kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kembali kepada komitmen hidup kita yang mula-mula, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Supaya kita nggak perlu khawatir, karena kita content, because we have about relationship with God. Jadi kita meteraikan keputusan kita dengan mengambil perjamuan kudus ini. Apabila Bapak Ibu rindu untuk revow, untuk mengambil satu keputusan kembali, untuk mengatakan, Tuhan, aku mau kembali kepada kasih-Ku yang mula-mula. Aku mau kembali kepada kasih-Ku yang mula-mula, supaya Engkau tidak, apa di sini katakan? Firman Tuhan di sini katakan, namun demikian aku mencela Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Supaya Tuhan tidak mencela kita, mari kita mengambil keputusan lagi untuk kembali ke kasih kita yang mula-mula. Amin Bapak Ibu sekalian. Siapa yang rindu? Yuk kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa. Bapa yang baik, aku berdiri di sini Tuhan. Bukan karena aku yang membawakan firman Tuhan, tapi aku berdiri dalam sikap mengambil keputusan untuk mau kembali kepada kasih yang mula-mula Tuhan. Aku mau berjanji Tuhan supaya hidupku kembali kepada kasih-Ku yang mula-mula. Komitmenku kembali kepada kasih-Ku yang mula-mula kepada Engkau Tuhan. Supaya Tuhan, aku punya hubungan yang kualitas, yang kabaut bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap kami yang berdiri di rumah, yang mau mengambil Tuhan keputusan Tuhan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula Tuhan. Memang kami sudah melayani Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, kami sudah mengasihi Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kami sudah melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tapi Tuhan mau, itu nggak cukup. Tuhan mau kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula. Kami kembali betul-betul Tuhan Yesus. Love you at our first met and our first sight, Lord God.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menolong setiap kami yang mengambil keputusan ini. Baik hamba dan setiap kami yang berdiri di rumah kami, semat kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sekarang kita akan memeteraikan keputusan kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita akan ambil tubuh dan darah Yesus sebagai perjamuan yang mengingatkan kita dan memeteraikan kita untuk keputusan kita ambil, supaya selalu kita diingatkan untuk hidup dalam kasih yang mula-mula. Amin. Amin. Mari kita mengambilnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil anggur di tangan kanan kita. Kita angkat. Sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah Yesus yang kami terima. Tubuh yang darah Yesus sempurna adanya, menjadi satu dengan tubuh dan darah kami yang tidak sempurna. Sehingga darah dan tubuh Yesus yang sempurna menyempurnakan tubuh dan darah kami. Sehingga secara otomatis semua sakit penyakit gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Baik sakit penyakit jasmani maupun sakit penyakit rohani gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan keputusan yang kami ambil diteguhkan dengan tubuh dan darah Yesus kami terima, bahwa kami akan kembali kepada kasih kami yang mula-mula, untuk hidup lebih lagi melekat kepada Engkau Tuhan, seperti pada waktu kami pertama kali berjumpa dengan Engkau Tuhan. Full with excitement, full with enthusiasm Tuhan, dengan terus ketertarikan yang luar biasa, yang tidak berhenti-berhenti, tertarik kepada Engkau Tuhan, supaya kami betul-betul dipersiapkan memasuki akhir-akhir zaman ini, di mana akan banyak sekali pengajar-pengajar yang palsu, nabi-nabi palsu, tetapi kami akan diberikan discernment spirit, roh yang dapat membeda-bedakan, karena kedekatan kami dengan Engkau, karena kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami, maka kami bisa membeda-bedakan mana yang bukan dari Tuhan, mana yang dari Tuhan, dan kami boleh diselamatkan dan diluputkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit disembuhkan. Bukan sakit jasmani saja, tapi yang lebih penting sakit rohani disembuhkan. Kelemahan-kelemahan rohani disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertobatan pada pagi hari ini. Ada kesembuhan ilahi pada pagi hari ini. Dan ada keputusan yang kami ambil bersama-sama untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya sungguh diberkati pagi hari ini dengan pujian firman Tuhan yang berbicara kepada saya juga secara khusus untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, untuk nggak main-main sama Tuhan. Give the best for the Lord. Yuk kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Bukan waktu-waktu sisa, bukan waktu-waktu apa yang adanya, tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu apa? Waktu pagi hari. Pagi hari, sekarang saya lagi terus berusaha untuk setiap pagi bangun, jam 5 bangun, untuk mencari hadirat Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia dan rahmatnya setiap pagi. Dan pagi itu rasanya lain Bapak Ibu sekalian, lain banget. Tapi nggak usah contoh saya, nggak usah bagaimana, nanti aja, nanti Tuhan akan ingatkan kepada Bapak Ibu. Yang paling penting, build a quality relation yang kabau. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Yuk kita berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk ibadah online yang luar biasa. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan lagi, kami boleh diajarkan kembali lagi Tuhan Yesus, untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau.
yaitu kasih kami yang mula-mula. Itu yang Kau inginkan dari kami. Bukan Tuhan persembahan, bukan korban yang Engkau inginkan dari kami, tapi Engkau mau hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Itu yang paling utama, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Segala hormat, syukur, pujian, penyembahan aku naikkan ke hadirat-Mu. Bapa, sebagaimana perjamuan kudus kami tadi terima Tuhan, darah Yesus ditumpahkan. Aku percaya juga darah Yesus ini juga mengalir di tengah-tengah keluarga kami. Darah Yesus juga membungkus setiap keluarga-keluarga kami. Darah Yesus dibalurkan di pintu gerbang kami. Sehingga Tuhan, semua bencana, semua sakit penyakit, semua virus-virus tidak akan dapat bisa menjamah anak-anak Tuhan. Karena kami semua dibungkus dengan darah Yesus. Rumah tangga kami dibungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus, the Passover di keluaran itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang kami akan pulang. Kami akan terima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri sama-sama. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan serta discernment spirit menjadi bagian kehidupan kita. Biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biar kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan. Bye-bye. Lord bless you.